Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Ferry Amsari, menanggapi terpidana kasus korupsi pengadaan iktp atau KTP elektronik Setia Novanto yang baru saja bebas dari BUI. Dikutip dari tribunnews.com, sehari jelang HUT RI ke-80, Setia Novanto yang merupakan mantan Ketua DPR RI itu resmi menghirup udara bebas, Sabtu, 16 Agustus 2025, dengan status bebas bersyarat. Ia keluar dari tahanan setelah mendekam selama 8 tahun di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas, Kelas 1 Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Setelah bebas, ia tetap wajib lapor setiap bulan hingga 1 April 2029 sebagai bagian dari pengawasan pembebasan bersyarat. Adapun Setia Novanto resmi bebas bersyarat, setelah beberapa kali mendapat remisi dan hukumannya semakin ringan karena Mahkamah Agung, MA, menyunat vonisnya. Hal inilah yang disoroti oleh Ferry Amsari. Ferry Amsari meyakini, pembebasan bersyarat Setia Novanto sudah sesuai prosedur hukum yang ada, tetapi yang harusnya diperhatikan adalah soal keberpihakan hukum. Menurutnya, kalau soal prosedur bebas bersyarat, itu bisa diatur agar sesuai ketentuan. Namun, kata Ferry, pembebasan bersyarat ini tidak wajar untuk koruptor, apalagi di Indonesia, negara yang penyakit korupsinya sudah kronis. Ferry pun menyinggung pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang mengaku bertekad akan mengejar koruptor hingga ke Antartika dalam acara penutupan Rapimnas Partai Gerindra Sabtu, 31 Agustus 2024. Ya, kalau sesuai prosedur, saya yakin sesuai prosedur. Tapi ini bicara keberpihakan, kata Ferry, dikutip dari tayangan Sapa Indonesia Malam yang diunggah di kanal Kompas TV, Senin, 18 Agustus 2025. Jadi, kalau prosedur kan bisa dibuat agar kemudian sesuai dan itu layak untuk diberikan kepada siapapun termasuk dalam kasus korupsi. Tapi, tidak lumrah di sebuah negara yang bercita-cita akan mengejar koruptor hingga ke Antartika, jelasnya. Ferry juga menyinggung sejumlah keringanan yang didapat oleh Setia Novanto yang mengurangi masa hukumannya. Menurutnya, pengurangan masa hukuman terkesan begitu mudah terhadap terpidana kasus koruptor. Padahal, seharusnya kasus korupsi harus ditindak secara tegas dan keras. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang berkuasa lebih mudah mendapat keringanan, dan upaya pemberantasan korupsi tidak didukung maksimal. Lalu diberikan kemudahan-kemudahan yang signifikan mengurangi masa pidana mereka. Bagi saya, keberpihakannya yang tidak terlihat, papar Ferry. Apalagi sepengetahuan saya, konsep pemberantasan kasus-kasus ekstraordinaria, white collar crime, sebutan lain untuk tindak pidana korupsi, dalam bahasa Indonesia artinya kejahatan kerah putih, red. Ini biasanya jauh lebih keras tegas begitu ya? Gitu, ujarnya. Nah, pemberian seperti dicicil potongan remisinya berkali-kali, PK juga dimenangkan, memang tidak menunjukkan keberpihakan kita dalam upaya pemberantasan korupsi, jelasnya. Orang yang punya kuasa begitu mudah mendapatkan remisi dan mereka bisa bebas sedemikian rupa dalam hal-hal yang menurut kita tidak dialami oleh pelaku tindak pidana lain, terutama kasus-kasus yang juga dianggap sebagai ekstraordinari, misalnya tindak pidana terorisme. Itu tidak akan pernah dapat yang begini-beginian begitu ya, sambung Ferry. Selanjutnya, Ferry Amsari menyebut bahwa pembebasan bersyarat Setia Novanto ini merupakan cerminan dari tak hanya peradilan, tetapi juga hukum penitensier di Indonesia. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.